Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Menar Tarigan dengan nomor NIM 877631952 dari UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan mengenai pencernaan makanan yang diambil dari modul 3. Pencernaan adalah proses memecah makanan dan minuman menjadi zat-zat yang dapat diserap tubuh sehingga dapat menghasilkan energi dan nutrisi. Pencernaan terjadi melalui sistem pencernaan, yaitu serangkaian organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan. Mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Pencernaan ada dua, pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi kecil dengan bantuan alat-alat pencernaan. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu proses pencernaan yang dibantu dengan senyawa kimiawi yang dihasilkan oleh sel-sel di dalam organ pencernaan. Adapun sistem pencernaan, saluran pencernaan tadi dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan langsung dia ke anus. Nah, kita mulai dari gigi, dari mulut, pencernaan mekanik ini dari gigi dia menuju ke lidah. Di lidah di sini ada kelenjar air ludah. Dia menuju ke kerongkongan, di sini ada faring. Turun lagi itu ada esofagus di kerongkongan. Terus turun lagi dia menuju lambung. Di lambung ini ada beberapa jam makanannya, lalu nanti itu ke pankreas. Disalurkan ke pankreas, lalu dari pankreas itu nanti dia turun ke pankreas sini ke duodenum sini, lalu di situ ada, di sini ada koilon dan koilon juga ya. Terus ileum, terus turun lagi ke jejunum. Jejunum ini turunan dari lambung itu ke jejunum. Terus di jejunum ini nanti dia adanya appendix. Dia itu ke retun. Di retun ini makanan ini sisa-sisanya akan dipilah, untuk sisanya nanti akan dibuang ke anus. Jadi saluran pencernaan secara garis besarnya adalah dari mulut. Dari bagian mulut ini tadi ada gigi, ada lidah. Gigi tadi berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus dan mudah dicerna. Terus ada lidah, fungsinya untuk merasa makanan. Juga kelenjar air ludah berfungsi untuk membantu makanan agar mudah ditelan masuk ke kerongkongan di sini. Dari ke kerongkongan dia ke lambung. Nah, ke lambung dia ada di sebelah kiri ini rongga perut. Sebelah kiri ini rongga perut.
Fungsinya untuk apa? Untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim asam. Lalu dia akan ke usus halus. Ke usus halus. Fungsi utama usus halus itu tuh menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan tadi. Lalu di usus halus ini terbagi 3. Ada duodenum atau usus 12 jari yang merupakan bagian usus yang berhubungan dengan lambung. Nih, yang berhubungan dengan lambung. Terus ada jejunum atau usus kosong yang berfungsi sebagai tempat penyelesaian semua proses pencernaan makanan. Di sini. Terus ada ileum atau usus penyerapan. Ini usus penyerapan. Penyerapannya di sini nih. Serap di sini. Terus habis itu ke usus besar. Di sini usus besar. Usus besar merupakan pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Ini ada pencernaan berhubungan dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna diserap tubuh akan akan diteruskan ke usus besar. Fungsinya untuk apa? Usus besar untuk membusukkan makanan menjadi feses. Nah, feses itu nanti akan didorong masuk ke dalam rektum. Didorong ke dalam rektum yang fungsinya sebagai tempat penampungan sementara feses yang dikeluarkan melalui anus. Sedangkan anus sendiri merupakan lubang di mana kotoran yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Selain organ di atas juga ada kelenjar pencernaan lain seperti hati, pankreas, dan kelenjar empedu. Jadi kesimpulannya dari pengamatan sistem pencernaan maka disimpulkan bahwa sistem pencernaan makanan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, usus besar, dan anus. Demikianlah praktikum saya kali ini. Terima kasih. Jadi saluran pencernaan secara garis besarnya adalah dari mulut, dari bagian mulut ini tadi ada gigi, ada lidah. Gigi tadi berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus dan mudah dicerna. Terus ada lidah, fungsinya untuk merasa makanan. Juga kelenjar air ludah berfungsi untuk membantu makanan agar mudah ditelan masuk ke kerongkongan di sini. Dari ke kerongkongan dia ke lambung. Nah, ke lambung dia ada di sebelah kiri ini rongga perut. Sebelah kiri ini rongga perut. Fungsinya untuk apa? Untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim asam. Lalu dia akan ke usus halus. Ke usus halus. Fungsi utama usus halus itu tuh menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan tadi. Lalu di usus halus ini terbagi 3. Ada duodenum atau usus 12 jari yang merupakan bagian usus yang berhubungan dengan lambung. Nih, yang berhubungan dengan lambung. Terus ada jejunum atau usus kosong yang berfungsi sebagai tempat penyelesaian semua proses pencernaan makanan. Di sini. Terus ada ileum atau usus penyerapan. Ini usus penyerapan. Penyerapannya di sini nih. Serap di sini. Terus habis itu ke usus besar. Di sini
Usus besar. Usus besar merupakan pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Ini ada pencernaan berhubungan dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna diserap tubuh akan akan diteruskan ke usus besar. Fungsinya untuk apa? Usus besar untuk membusukkan makanan menjadi feses. Nah, feses itu nanti akan didorong masuk ke dalam rektum. Didorong ke dalam rektum yang fungsinya sebagai tempat penampungan sementara feses yang dikeluarkan melalui anus. Sedangkan anus sendiri merupakan lubang di mana kotoran yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Selain organ di atas juga ada kelenjar pencernaan lain seperti hati, pankreas, dan kelenjar empedu. Jadi kesimpulannya dari pengamatan sistem pencernaan maka disimpulkan bahwa sistem pencernaan makanan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, usus besar, dan anus. Demikianlah praktikum saya kali ini. Terima kasih.